Selamat datang di ITMJS Official. Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng untuk mendapatkan informasi video-video terbaru dari ITMJS Official. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas prediksi SKB atau soal kompetensi bidang untuk Pranata Komputer bagian yang ketiga. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like, klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video-video kami yang terbaru dan untuk membantu mengembangkan channel ini. Kita masuk untuk membahas soal yang pertama. Sistem operasi yang hanya dapat dijalankan pada komputer jenis Apple, yakni A. Windows, B. Linux, C. Novell, D. Macintosh, E. Unix. Di sini kita disuruh menentukan sistem operasi, tapi di mana sistem operasinya hanya bisa berjalan pada sistem komputer yang menggunakan Apple. Apple ini biasanya itu menyediakan hardware dan software ya, jadi tidak bisa diinstal sistem operasi yang lain. Jadi pembahasannya lihat di sini. Windows yang pertama adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft ya, berbasis GUI. Nah ini biasanya Windows 7, 7, 8, 10 dan seterusnya. Linux merupakan sistem operasi yang open source ya, seperti Slackware, CentOS, Backtrack dan yang lainnya. Novell merupakan sistem operasi yang digunakan untuk komputer IBM, jadi dia khusus untuk komputer IBM ya. Macintosh atau singkatan dari Mac ya, adalah salah satu jenis PC berbasis PowerPC yang diproduksi oleh Apple Computer. Jadi Macintosh ini adalah sebuah komputer atau PC yang hanya bisa diinstal oleh sistem operasi yang berbasis Apple. Kemudian Unix adalah sistem operasi yang digunakan sebagai bahan baku dari berbagai jenis komputer, terutama komputer mini dan sebagainya. Jadi bisa dilihat dari soal sistem operasi yang hanya dapat dijalankan pada komputer jenis Apple. Nah, ini kan saya bilang tadi bahwasanya Apple itu menyediakan hardware dan softwarenya langsung ya, sistem operasinya. Jadi tidak bisa diinstal sistem operasi yang lain. Jadi itu jawabannya adalah D. Macintosh. Jadi kalau dia di dalam bentuk Androidnya itu biasanya adalah iPhone. Next. Variasi dari sistem operasi Linux biasanya disebut dengan A. Distro, B. Alias, C. Open source, D. Resource, D. Varian. Jadi distro Linux itu merupakan kumpulan daripada Linux ya, yang dibuat dengan memetakan program-program tertentu yang berbentuk source yang dikemas demikian rupa sehingga mempunyai tampilan fitur yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan si pembuat distro. Nah itu dia, jadi variannya, jenis-jenisnya. Nah itu, jadi jawabannya adalah A. Kalau alias itu kan nama lain, open source itu berarti dia terbuka, boleh dikembangkan. Resource itu berarti sumbernya ya. Variasi bukan ya, jadi jawabannya adalah A. Distro.
Next. Yang tidak termasuk dalam aplikasi Microsoft Office adalah, nah ini biasanya aplikasi Microsoft Office ini banyak digunakan untuk di perkantoran. A. PowerPoint, B. Excel, C. Word, D. Clipboard, E. Access. Oke, di sini clipboard adalah suatu tempat yang disediakan atau sebuah tempat memori yang disediakan oleh Microsoft Office untuk menyimpan sementara hasil pengopian. Nah, kalau clipboard itu merupakan bagian daripada Microsoft Office, artinya bagian yang disediakan, tempat disediakan yaitu berupa memori untuk menyimpan sebuah hasil kopian. Contohnya ketika kita mau membuka sebuah aplikasi, ketika kita mau menggandakan atau memindahkan contoh copy, itu akan disimpan di clipboard untuk sementara. Jadi bisa dilihat di sini. Ini ada beberapa aplikasi yang ada di Microsoft Office. Ada Excel, OneNote, Outlook, Word, PowerPoint, Access, Publisher, Links. Nah, jadi di soal ini yang tidak termasuk yang tidak termasuk dalam aplikasi Microsoft Office. Nah, jadi jawabannya adalah D, karena clipboard itu bukan termasuk dalam aplikasi Microsoft Office, tapi bagian dari aplikasinya ya. Aplikasinya itu sebuah memori. Contoh di PowerPoint, Excel, Word, Access dan yang lainnya. Next. Pimpinan unit yang bertanggung jawab atas keseluruhan program berlangsungnya pekerjaan komputer yang merupakan pejabat ekselon tertinggi di bidang IT. A. Data Processing Manager, B. System Analyst, C. Programmers, D. Machine Operator, E. Data Entry Operator. Jadi dari soal ini jawabannya adalah A, karena Data Processing Manager berarti seseorang pimpinan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam proses keseluruhan pekerjaan ya, processing data, dalam proses seluruh data. Sedangkan kalau analisis sistem atau sistem analisis itu orang yang bertugas atau bertanggung jawab sebagai analisis saja. Kalau programmer itu orang yang membuat sebuah aplikasi. Kalau mesin operator itu orang yang bekerja sebagai operator mesin. Data entry operator itu orang yang bekerja sebagai operator untuk menginput data, hanya menginput. Kalau di soal kan bertanggung jawab atas keseluruhan proses berlangsungnya pekerjaan, berarti ada prosesnya ya, berarti di proses data, berarti Data Processing Manager. Makanya jawabannya A. Next. Bilangan biner adalah bilangan yang berbasis A. Bilangan yang berbasis 2 yaitu 1 dan 2. B. Bilangan yang berbasis 2 yaitu 0 dan 1. C. Bilangan yang berbasis 10 yaitu 0 sampai 9. D. Bilangan yang berbasis 8 yaitu 0 sampai 7. E. Bilangan yang berbasis 16 yaitu 0 sampai 15. Bilangan biner adalah suatu bilangan yang mempunyai atau berbasis 2 yang memiliki nilai 0 dan 1. Jadi untuk yang ini jawabannya itu adalah B. Sedangkan yang lain mungkin kalau ada bilangan oktal adalah bilangan yang mempunyai basis 8. Nah ini. Jadi bilangan itu ada bilangan biner, bilangan desimal, heksa dan oktal. Nah, yang dicari
suruh yang di pertanyaan ini adalah bilangan biner. Jadi bilangan biner adalah bilangan berbasis 2, yaitu 0 dan 1, bukan 1 dan 2. Next. Bilangan heksa adalah bilangan yang berbasis A. Bilangan yang berbasis 2, yaitu 0 dan 1. B. Bilangan yang berbasis 16, yaitu 0 dan 17. C. Bilangan yang berbasis 10, yaitu 0 sampai 9. D. Bilangan yang berbasis 8, yaitu 0 sampai 7. E. Bilangan yang berbasis 16, yaitu 0 sampai 9. Nah, ini bilangan heksa adalah bilangan yang berbasis 16, ya, dimana itu dimulai dari 0 sampai dengan 9, kemudian ditambah dengan 6 huruf simbol, yaitu huruf A, ya, A sampai 6 huruf, berarti A, B, C, D, E, dan F, itu 0 sampai 9, kemudian A sampai F. Jadi kalau dihitung 0 sampai 9 sudah 10, kemudian A, B, C, D, E, F, berarti totalnya ada 16. Berarti kalau di sini jawabannya adalah E, yaitu bilangan yang berbasis 16, yaitu 0 sampai 9. Nah, itu. Kemudian hanya ditambah huruf saja A sampai dengan F. Next. Bilangan desimal adalah bilangan yang berbasis A. Bilangan yang berbasis 10, yaitu 0 dan 10. B. Bilangan yang berbasis 2, yaitu 0 dan 1. C. Bilangan yang berbasis 10, yaitu 0 sampai 9. D. Bilangan yang berbasis 8, yaitu 0 sampai 7. E. Bilangan yang berbasis 16, yaitu 0 sampai 15. Seperti saya bilang tadi, bilangan itu ada beberapa bilangan biner, heksa, oktal, desimal. Nah, ini bilangan desimal, bilangan yang berbasis 10. Itu 0 sampai dengan 9, ya. Jadi jawabannya adalah C. Jadi diingat aja, kalau desimal bilangan 10, biner itu bilangan berbasis 2. Kemudian nanti ada oktal, oktal itu bilangan berbasis 8. Next. Ini dia, bilangan oktal adalah bilangan yang berbasis A. Bilangan yang berbasis 8, yaitu 0 dan 8. B. Bilangan yang berbasis 2, yaitu 0 dan 1. C. Bilangan yang berbasis 10, yaitu 0 sampai 9. D. Bilangan yang berbasis 8, yaitu 0 sampai 7. E. Bilangan yang berbasis 16, yaitu 0 sampai 15. Nah, bilangan oktal itu kan bilangan berbasis 8, yaitu dimulai dari 0 sampai dengan 7. Jadi dari soal ini bisa disimpulkan jawabannya adalah D. Sebenarnya ada juga yang A, ya, berbasis 8 sama cuman 0 sampai 8. Itu salah, kalau 0 sampai 8 tuh udah 9. Ini kan hanya 8, berarti 0 sampai 7 karena dia selalu dimulai dari angka 0. Next. Komponen fisik yang membentuk sistem komputer adalah brainware, malware, hardware, software, malware. Nah, komponen fisik ini adalah komponen yang bentuknya itu ada, kelihatan, bisa disentuh, bisa dilihat, ya. Jadi bisa dilihat di sini ada brainware itu orang, manusianya yang menggunakan.
Kalau malware itu malware ini nggak ada ya. Hardware ini perangkat keras yang memiliki bentuk ya, bisa dilihat, memiliki wujud. Di software ini perangkat lunak, tidak memiliki bentuk atau wujud. Kalau malware ini sebuah software ya, sebuah software yang dibuat untuk merusak ini biasanya. Jadi jawabannya adalah C. Jadi komponen fisik yang pada komputer ya, komponen fisik atau yang memiliki bentuk ya, itu adalah hardware. Next. Komponen non fisik untuk menjalankan, mengendalikan dan mengatur proses oleh perangkat keras komputer adalah brainware, malware, hardware, software, malware. Kalau di soal sebelumnya adalah komponen fisik yang memiliki bentuk yang bisa dilihat, kan gitu. Kalau ini komponen non fisik berarti tidak bisa dilihat. Fungsinya hanya bisa dijalankan, kemudian untuk mengendalikan dan mengatur proses oleh perangkat keras komputer. Itu jadi jawabannya adalah D, software. Contohnya sistem operasi, program aplikasi, program utility, itu dan yang lainnya. Sampai ketemu pada pembahasan berikutnya. Terima kasih sudah mengunjungi channel ITMJS Official. Jangan lupa klik subscribe, klik like dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru kami. Sampai ketemu pada pembahasan berikutnya. Terima kasih.